007, jumpa lagi dengan saya Yati Juliana dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-19. Bersama saya saat ini sudah hadir salah seorang pegawai baru di KPPN Gunung Sitoli. Mari kita sambut Joshua, tepuk tangan. Sebelum kita ngobrol nih dengan Sobat Interest 007, Joshua mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Joshua Henrico Tua Siombing, asalnya dari Sidikalang. Jadi sebelumnya saya pegawai di sini dulu. Oh gitu. Ya. Jadi Joshua ini kedatangan kedua ya? Iya, kedatangan kedua, betul. Kedatangan kedua. Jadi Joshua ini pegawai baru stok lama ya? Iya, Sobat betul. Interest 007 mungkin yang sudah mengikuti perjalanan KPPN Gunung Sitoli dari dulu ke dulu, Iya. sudah nggak asing lagi nih Iya. dengan wajah Joshua. Panggilannya apa? Jos atau Jo? Biasanya Jo. Jo. Oh oke, Jo ya. Joshua Henrico Tua Sihombing. Ya, betul. Asal dari Sidikalang. Sidikalang. Tepatnya di kotanya? Sidikalang, bukan Sidikalang sebenarnya. Di Kecamatan Siempat Numpu, Desa Jumateguh. Oh gitu. Jadi Ya. dari kota Sidikalang kira-kira berapa kilometer lagi? Kira-kira 13 km, 13 kilometer. tapi itu cuma setengah jam aja. Setengah jam Ya. dari kota Sidikalang. Iya. Berarti kalau Joshua dari KPPN Gunung Sitoli, dari kota Gunung Sitoli ya, Ya. mau pulang kampung gimana kira-kira caranya? Jadi kalau pulang kampung biasanya ada dua jalur. Saya bisa lewat pesawat, jadi saya ke bandara Binaka, terus ke bandara Kuala Namu, bandara Medan, Kuala ya? Namu ke Medan dulu. Terus? Habis dari Medan baru naik travel ke Sidikalang, dari Sidikalang baru jemput biasanya. Oh, terus kalau yang alternatif Yang kedua itu saya bisa naik kapal Mhm. dari Pelabuhan Gunung Sitoli ke Sibolga. Oke. Terus dari Sibolga saya naik travel ke Sidikalang juga. Oh, ada travel dari Sibolga ke Sidikalang? Ada, jadi di Sidikalang itu banyak travel. Oh, berapa jam kalau dari Sibolga ke Sidikalang? Hampir sama Bu. Sibolga Sidikalang dan Medan Sidikalang itu sama jam. Oh, hampir sama ya. Iya. Cuma mungkin kalau naik kapal berarti durasinya lebih lama ya. Durasi lebih lama tapi lebih murah. Oh, lebih murah. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan harga tiket pesawat Diturunin. Gunung Sitoli Medan ya bisa segera turun ya supaya Iya. kita bisa lebih sering ya. Iya, betul. Pulang Iya. kampung. Baik Joshua, tadi Iya. Joshua bilang ini kedatangan kedua Kedua, Bu. ke KPPN Gunung Sitoli. Kalau yang pertama tahun berapa? Kedatangan pertama itu tahun 2020, tepatnya di bulan September pertengahan. Oh, September Itu 2020. pas Oke. lagi COVID gitu. Oh iya. 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 Jadi di situ ini dong kalian apa namanya di karantina apa isolasi? Kayak di isolasi beberapa hari aja Bu. Nah, Terus itu langsung masuk kantor. oh gitu. Iya. Tapi waktu itu mungkin beberapa waktu nggak bisa keluar, maksudnya pulang-pulang kampung gitu ya? Masih belum bisa Bu. Hmm. Semua pegawai di sini dilarang untuk pulang kampung. Oh gitu. Iya. Jadi ada berapa lama tuh kalian hanya di Kepulauan Nias ini aja? Pulang Nias, jadi Maksudnya ditutup gitu jalur penerbangan itu kira-kira berapa lama dari September 2020 ya? iya. Baru pulang kampung lagi tuh kira-kira tanggal berapa? Tahun berapa? Saya pulang kampungnya tahun depannya 2021. Oh, Iya. itu COVID udah mereda ya di situ ya? COVID udah mulai mereda dan udah mulai diperbolehkan untuk pulang. Gitu ya. Agak Ya. terasa juga itu ya? Ada kerasa Bu. Saya juga pernah dikarantina Bu, karena reaktif gitu. Oh, jadi Ya. sempat kena? Kena, jadi saya baru nyampe di sini beberapa Hmm. hari, Hmm. dites reaktif positif, kemudian diisolasi di arah ke Nias Utara. Di rumah sakit? Di Hotel Carlita kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, Oh, selama sama 2 minggu. Pemda ya? Sama Pemda itu? Iya kayaknya iya. Gitu. Selama 2 minggu. Wah, berarti agak mencekam ya? Iya. Baru merantau, terus tiba-tiba terindikasi COVID ya, iya, Bu. reaktif, langsung di karantina 2 Iya, minggu. 2 minggu. Waduh, sedih pasti itu ya. Iya, yang jemput aja kayak takut Bu. Yang jemput kamu di Bandara Binaka? Bukan,
kan saya udah selesai 2 minggu, ada yang jemput dari kantor. Oh gitu. Yang jemput pun takut dia saya, kan itu kemarin saya bareng Anissa Bu, katanya karantinanya. Oh sama Anissa, Iya. sama-sama ini reaktif. Iya, jadi Oh. bareng Anissa. Iya iya. Iya. Banyak lah ya. Gitu. Iya. Baik, jadi 2021. Setelah itu Joshua apa namanya pindah dari Gunung dari tahun September 2020 ada berapa tahun di sini? Saya hampir tepat lah 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun tepat. Jadi 2022 September. 2002 September awal Nah. ikut tugas belajar Bu, Oh, di tugas PKN. belajar. Iya, betul. Iya. Jadi ikut tes tugas belajar ya. Iya, ikut Bu. Itu memang udah diperbolehkan. Kalau kita syaratnya apa sih kalau tugas belajar di KPPN ini? Kalau syaratnya itu minimal 2 tahun bekerja. Kamu sebenarnya lulus tahun berapa kalau dari PPN? Lulus. Kita urut-urut dulu ya. Oke, jadi saya masuk tahun 2018, saya di 1 ya Bu. Lulusnya 2019, wisudanya bulan 10. Oke. Terus OJT dulu dari OJT, bulan ya. 12. Nah, di OJT itu sudah mulai CPNS ya Bu. Ya di bulan 12. OJT-nya di mana nih? OJT saya ada 3 tempat Bu di Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi rolling jadi. Pindah-pindah. Yang pertama itu di Bekasi. Oh KPPN Bekasi. Bekasi, yang kedua Kanwil Jakarta, yang ketiga Jakarta 1. Oh gitu. Iya. Jadi kamu ngekos lah di Jakarta. Kos di Jakarta, naik KRL, naik Transjakarta juga. Ngerasain lah ya hirup pikuk kota Jakarta. Iya, yang pada polusi, macet gitulah. Habis itu pindah ke Kepulauan Nias ya. Iya, yang Langsung ada perbedaan langsung ini nih. kayak sepi, udara juga bersih ya Bu. Iya. Ya. Karena indah. Iya, betul. Tempatnya indah. Nah, berarti syaratnya tadi berapa? 2 tahun kerja? Iya, 2 tahun. 2 tahun kerja dihitung dari sejak lulus atau dari sejak OJT berarti sudah dihitung? Iya, harusnya sudah. Berarti 2019 kamu kan udah ini ya? Iya. Oh, udah memenuhi syarat lah itu di Sudah tahun memenuhi. 2022 kamu ikut Iya. tes sudah lebih 2 tahun ya? Iya, sudah bisa. Kalau boleh tahu tesnya apa aja tuh? Jadi waktu saya itu ada tes TPA, TBI, TBI apa singkatannya? jadi TPA akademik, kompetensi akademik. ya, yang TBI itu tes bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, oke. Terus yang ketiga itu tes psikotes. Jadi TPA TBI-nya digabung 1 hari, menunggu pengumuman, dilanjut dengan psikotes. Oh jadi ada 2 tahap ya? 2 tahap ya. Tahap pertama ada pengumuman, baru psikotes, pengumuman lagi. Iya betul. Nah, setelah psikotes sudah selesai? Sudah, tinggal menunggu pengumuman akhir. Gitu. Jadi waktu itu banyak nggak dari KPPN ini yang ikut tes waktu kamu ikut? Dari KPPN ini sebenarnya semua ingin ikut tes Bu, tapi ada berapa yang boleh ikut tes, yang memenuhi syarat ikut tes? yang memenuhi syarat ikut tes itu ada 8 orang Bu. 8 orang? 8, dari iya. jumlah pegawai? Dari jumlah pegawai itu ada 16, jadi setengahnya. Kalau lulus semua, bingung Iya, juga ya? iya kata betul. ya. Makanya Terus? karena itu diambil 4 aja yang boleh ikut tes. Oh, ada seleksinya? Ada Seleksi internal nih? Iya ceritanya betul. nih. Gimana tuh seleksi internalnya cerita? Jadi seleksi internalnya itu kemarin kami dikumpulkan, Iya. dikasih tes gitu, tes akademik dan bahasa Inggris. Jadi diambil nilai 4 nilai teratas. Oh gitu. Iya. Seleksi internal oleh kepala kantor nih berarti ya? Kepala kantor, Karena iya. supaya menjaga supaya tidak terlalu Ya menjaga apa juga apa- kebutuhan kebutuhan pegawai. pegawai. Iya. Oke, jadi sebenarnya semuanya mau ikut. Semua mau ikut. Jadi hanya memang udah dijanjian 4 teratas yang boleh ikut gitu Iya ya? betul. Oh oke. Jadi dari 4 ini Iya. semuanya lulus. Dari yang 4 ini yang lulus cuma 1. Oh cuma kamu? Iya betul. Wah, luar biasa Joshua. Iya. Berarti dia ini ya, apa juara ya? Iya Bu. 1 dari 8 ya? Iya. Wow. Terus berangkatlah kamu nih. Itu Berangkat semua biaya dari kantor atau gimana? Atau biaya sendiri? biaya sendiri. Bu. Biaya sendiri ya untuk Iya. sekolah ya. Kamu berarti dari D1 ini lanjut sekolah D3. Iya, tapi karena STAN itu kan Bu, biaya kuliahnya kan gratis Bu. Oh, nggak bayar uang kuliah. Ya, yang saya bayar itu paling biaya kos dan biaya sehari-hari. Iya, Ya. makan gitu Iya. ya. Kalau uang kuliah gratis Bu. Gitu. Tapi Iya. itu tetap digaji kan? Tetap Tetap digaji. dapat, ini istilahnya tugas belajar ya berarti. Iya, tapi dipotong sekian persen gitu Bu. Untuk apa? Ya
karena tugas belajar ada peraturannya. Oh Iya. ya, ini apa namanya yang tambahan itu ya, ada Iya. yang bikin tambahan ya. Jadi potong sekian persen gitu Oh kira-kira. gitu, oke. Jadi kira-kira berapa tahun lah itu kamu kuliah? Nah, jadi saya itu di prodi D3 Kebendaharaan Negara. Itu awalnya 2 tahun, Bu. Iya. Tapi mungkin ada kebijakan Mm-mm. yang mengubah menjadi 1,5 tahun, dipercepat gitu, Bu. Oh gitu. Iya, akselerasi gitu kan. Itu full teori. Maksudnya tidak ada praktek apa bikin skripsi gitu nggak ada? Nah, jadi kalau untuk yang D3 itu buatnya karya tulis tugas ilmiah, karya tulis tugas akhir KTTA. Oke. Ya. Ah. Jadi di kuliah itu memang semua full teori, tapi kami ada kunjungan ke kantor-kantor gitu, kayak ke kantor pusat, Ngambil data gitu ya? Atau magang, kayak magang? kayak kunjungan aja, Bu, sesuai mata kuliah gitu. Oh gitu. Misalnya ke tentang makulnya apa, investasi ke DJPPR Iya. atau risiko utang ya kan, atau ke apa ya, DJPB mungkin yang tentang kas negara Oh, gitu. gitu. Oh. Jadi ada teorinya, ada kunjungan prakteknya juga. Oh gitu. Ya, Tapi itu maksudnya di tahun yang semester terakhir? di semester terakhir biasanya. Oh, berarti yang full teori di semester 1-2 ya? Iya betul. Gitu. Ya, Dari seluruh Indonesia Iya. ada berapa yang tugas belajar ini? yang tugas belajar Oh sebentar, bukan Iya. hanya dari perbendaharaan berarti ya? bukan, Bu. Ada 6. Semua Kementerian Keuangan ya? Yes. Ada Ada 6 program diploma. 6 program diploma yang D3? Yang D3. Apa aja? Yang pertama D3 Kebendaharaan Negara, Oke. D3 Akuntansi, D3 Bea dan Cukai, D3 Pajak, D3 PBB Penilai, dan D3 Manajemen Aset. Oh, Ya, kalau ada kebenaran negara Ya. otomatis hanya dari Dijen Perbendaharaan? Iya, betul. Nggak boleh dari direktorat yang lain? Nggak boleh, Bu. Kalau pajak? Pajak. Bea cukai, bea cukai. Iya. Baru manajemen aset tadi? Biasanya manajemen aset dari DJKN, DJPB juga. Oh, DJPB dan DJKN bisa. Ya, bisa. Baru apa tadi? PBB? PBB Penilai dari pajak. Oh, pajak juga. Pajak juga. Yang kalau akuntansi? Akuntansi bisa dari mana-mana aja. Oh, Dari dia kebendaharaan general ya? bisa, C bisa, pajak bisa. Oh gitu. Iya. Oh, semua program diploma ini sama durasinya 3 tahun. Enggak, Bu. Jadi yang berbeda itu hanya di 3 KPN yang 1,5 tahun, yang lainnya 2 tahun. Tetap 2 tahun. Iya. Jadi Oh. di tahun kami itu jadi 1,5 tahun mulai. Oh, baru mulai angkatan kalian. Iya, betul. Berarti dari angkatan kalian yang 6 program diploma itu hanya yang kebenaran negara yang lulus duluan ya? Iya, betul. Tapi wisudanya? Wisudanya barengan. Oh, jadi nunggu ya? Nunggu, jadi kami Jadi, ya, dibalikan dulu ke tempat kerja. Oh, jadi Sebelum kalian nunggu sebelum wisuda sempat kerja dulu? Iya, jadi Ah. namanya itu re-entry, Bu. Re-entry program. Iya. Dari tugas belajar menyesuaikan lagi dengan inilah Iya. ya ritme kerja Ya, gitu betul, ya. Bu. Iya. Oh, selama 6 bulan itu di mana lah kalian ditempatkan? Jadi kami re-entry 4 bulan, Bu. Re-entry 4 bulan. Iya, Oke. 4 bulan. Jadi saya kebetulan ditempatkan di Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB. Di spesifiknya di Subdit mana? Sub Direktorat Transformasi Kelembagaan, atau mungkin kita kenal dengan PMO DJPB. Oh, yang apa duta TK Duta gitu ya? Transformasi, PPP. Gitu. Oh gitu. Ya, Oh, berarti kamu udah terbiasa dong ya dengan duta-dutaannya? ya sedikit. Gitu. Jadi kembali ke kuliah tadi 4 Iya. bulan kamu re-entry. Habis itu wisuda nih ceritanya. Balik lagi wisuda, enggak? Iya, saya Wisuda. sebenarnya kayak ikut wisuda, Bu. Udah enak kerja kali ya. Jadi Iya. ikut lagi wisuda. Habis itu Iya. apa namanya? 4 bulan 4 bulan, setelah itu penempatan, Bu. Ada SK penempatan pulang. oh Ke daerah. Oh gitu. Iya. Jadi 4 bulan aja ini sebenarnya. 4 bulan sebenarnya sih 6 bulan, tapi mungkin karena dipercepat itu jadi 4 bulan aja dan Oh. menunggu SK sebenarnya. Oh gitu, saya Iya. nunggu SK. Oh, baru kamu dapat SK, kamu ke Iya, saya lihat SK dikembalikan ke Gunung Sitoli gitu. Gimana perasaannya kembali lagi Iya. untuk periode yang kedua? Gimana ya, Bu? Saya juga bingung ini. Hmm. Mungkin ya
agak sedih sedikit ya Bu, Iya, karena iya. kembalikan ke tempat awal lagi gitu. Senangnya mungkin dapat suasana baru juga kan Bu, karena ada teman baru, gedung baru juga ya kan Bu. Oh, waktu kamu berangkat belum direnov seperti ini Belum ya? Bu, masih agak Jadul lah. nggak sebagus ini lah Bu. Iya, iya. Berarti udah ada perkembangan yang Iya, udah banyak iya. banget ini Bu perkembangannya. Oh gitu. Iya. Di kota Gunung Sitoli. Selain kantor, apalagi perkembangannya? Maksudnya atau di kantor aja perkembangannya? Selain di kantor, tentunya makin banyak apa ya, toko-toko kayak UMKM yang belum pernah saya lihat. Jadi ada nih yang baru kayak misalnya foto studio atau kafe gitu Bu, atau apa juga pantai-pantai juga makin banyak. Jadi gitu. nampak pertumbuhan Iya betul. yang kota Gunung Sitoli Iya. ya dari Selama orang. 2 tahun udah langsung banyak peningkatannya Bu. Oh luar biasa kota Iya. Gunung Sitoli ya. Tapi karena waktu kamu di sini sepi juga karena masih masa COVID. Iya sih? betul. Iya. Ya kan, Masih, jadi Bu, iya. terbatas kemana-mana pun terbatas. Iya. Ya. Orang mau buka usaha juga mungkin jadi tertunda. Iya gitu betul kan. Bu. Nah, untungnya kita di sini udah semakin baik ya kan, perekonomian juga semakin maju ya. Mudah-mudahan betah ya Joshua ya. Semoga Bu. Dan semoga bisa mungkin ada petualangan baru lagi Iya, ya, iya. pindah kemana gitu. Iya. Nah, sekarang nih Joshua yang Iya. mau saya tanya, ada nggak bedanya kamu bekerja saat ini? Backgroundnya berarti kan udah bertambah nih, bukan Iya. cuma kota Gunung Sitoli aja yang bertumbuh ya. Iya, Kamu betul. juga udah bertumbuh ya Iya, dari yang betul, D1 iya. jadi D3. Kira-kira ada nggak bedanya bekerja waktu kamu awal tamat D1 dengan yang sekarang nih setelah kamu tugas belajar? Ada bedanya Bu. Jadi waktu saya di satu bekerja itu pengetahuan saya memang masih sedikit gitu Bu. Jadi ketika saya kuliah kembali, jadi di kuliah itu saya mendapatkan materi-materi yang belum pernah saya dengar gitu Bu. Dan tapi ada juga yang sudah saya pernah dengar tapi nggak ngerti. Nah di kuliah itu saya mendapatkan pelajaran itulah. Jadi saya ternyata ternyata gini toh gitu. Oh, jadi mungkin waktu di kantor kamu pernah dengar-dengar juga. Pernah dengar tapi nggak ngerti kamu apa belum itu. paham Iya. gitu ya. Nah, jadi setelah di kuliah mungkin belajar banyak teori dari dosen-dosen, baru mungkin dapat pemahaman yang lebih Iya. luas ya. Saya Oh, baru Bu. ini yang kemarin saya kerjakan itu Iya, ya iya mungkin. betul, iya. Hmm. Di pusat juga mungkin saya yang re-entry itu juga, oh ternyata ini pengalaman baru, ilmu baru juga. Gitu. Iya. Jadi ternyata main kita harus jauh ya. Iya betul. Supaya wawasan kita lebih terbuka ya. Iya, apalagi dulu Nah. saya diumumkan Bu cuma di sekitar situ. Oh, kamu pernah yang periode pertama di umum? Iya, periode pertama saya diumum dan di situ-situ aja. Dan Berarti tentang apa tuh? Ngurusin apa? waktu jadi itu? di umum itu saya di TWT yang pastinya mengurusi tentang segala hal dari kantor, pegawai dan lain-lain gitulah. Barang dari negara apa segala Barang macam dari gitu negara ya. dan apa aja yang tidak dikerjakan oleh seksi lain dilimpahkan ke TWT. Berarti seksi umum ya? Iya, Pokoknya umum. yang nggak spesifik kamu yang kerjakan. Iya betul. Oke, baik. Nah, berarti itulah manfaat sekolah yang kamu Iya, rasakan. jadi ilmunya semakin banyak, semakin luas pengetahuannya. Berarti kamu menyarankan dong buat semua pegawai supaya bisa meningkatkan apa ya? Kompetensi. Meningkatkan kompetensi. Maksudnya gini, kalau yang dari D1, ayo Iya. ke D3, yang dari D3, ayo ke D1, D4 atau Iya. S1. Iya. Dari S1, ayo kita belajar terus lagi S2. Menurut kamu itu bagus nggak untuk pegawai seperti kita ini? Sebenarnya itu bagus banget. Karena kalau di kantor aja kita itu nggak dapat ilmu yang baru atau pemahaman yang baru. Jadi dengan kita berkuliah kembali, kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang baru juga, dapat ilmu yang baru juga dan pengetahuan yang baru juga, dan ada masalah-masalah yang baru juga yang bisa kita kerjakan dan kita terapkan nanti di kantor gitu. Oh gitu. Iya. Ketemu orang baru juga ya. Iya, Mungkin orang latar baru. belakangnya beda ya Yang kan? baru dari berbagai daerah juga Bu, jadi berkumpul jadi Iya, satu iya. gitu. Mungkin dari berbagai direktorat juga kita ketemu di Iya kampus, ada, kan? dari DJA ada, BKF, terus Iya. dari DJKN juga. Jadi di angkatan kami itu kemarin juga ada dari non Kementerian Keuangan. Oh
gitu. dari Kementerian Perhubungan, Tapi dari STAN sebelumnya. Memang dari kuliah STAN, STAN. dari desa Yang ditempatkan di luar Kementerian Keuangan. Iya. Oh, boleh lagi. Perhubungan, terus BPKP dan PUPR. PUPR. Iya. Tiga. Dari Pemda nggak ada? Dari Pemda nggak ada, Bu. Oh, jadi akhirnya memang benar-benar Iya. ini ya, apa membuka wawasan Iya, banget ya? wawasannya jadi Jadi banyak lebih banget. luas Iya. ya. Oh, gitu. Nice, nice. Jadi itu ya, apa namanya, sekolah itu ternyata bukan cuma nambah ilmu ya secara Iya. pribadi ya, tapi juga Nambah. mungkin memperluas jaringan kita juga Iya, ya. nambah koneksi, Bu. Menambah koneksi Iya. ya. Bukan hanya dari perbendaharaan, tapi juga dari kementerian-kementerian lain Iya. bahkan ya. Oh, begitu. Jadi apa namanya, penting nih. Iya. Kadang-kadang kamu pernah ngerasain ini nggak? Kita kalau di kantor ngerasa udah yang paling jago nih. Misalnya kamu apalagi di TWRT udah lama ya bertahun-tahun, Iya. merasa saya udah paling jago di kantor ini gitu. Tapi begitu kita keluar, Iya. katakanlah kuliah lagi, ternyata saya nggak sejago yang saya kira ya, ternyata masih ada lagi yang lebih jago-jago. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Awalnya sih gitu, Bu. Jadi Nah. karena cuma saya yang di TWT, jadi cuma saya yang bisa ini di kantor ini. Jadi setelah saya lanjut di kuliah, ternyata ada teman saya yang lebih jago juga, Bu. Apalagi waktu rekre itu ternyata lebih jago juga orang ini lagi. Jadi saya harus nambah apa juga, Bu. Ilmu juga, iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita cuma ada di satu tempat dalam waktu yang lama, itulah seperti katak dalam tempurung. Iya, betul. Jadi kayaknya kita udah mentok ilmunya. Iya. Rupanya itu tempurung ya kan, kalau Iya. dibuka ada langit di atas Iya, ya kan. masih jauh. Masih jauh lagi ilmu yang harus kita gapai. Gitu ya, Jo. Iya. Nah, Jo, tadi obrolan kita nih singkat ya, obrolan singkat ya. Iya. Dari yang udah kita obrolan ini, kira-kira ada nggak menurut kamu apa ya, insight yang bisa kita dapat, kesimpulan ya dari Kesimpulan. obrolan kita ini buat sobat 007? Kesimpulannya mungkin teruslah bersekolah, bisalah untuk membagi waktu antara bekerja dan belajar, karena pendidikan itu memang penting. Jadi pendidikan itu untuk membuka wawasan kita dan supaya kita tidak menjadi sombong diri. Gitu, kira-kira. Oke, nah, tepuk tangan ya. Jadi itu ya, Iya. sobat Pinterest 007 ya, dari pengalaman testimoni nih, Iya. salah seorang pegawai mantan TB ya. Iya, tugas belajar. Yang baru selesai tugas belajar, bahwa ternyata kuliah itu sangat penting ya, Ya. tidak hanya bisa menambah kompetensi kita, tapi juga bisa memperluas wawasan kita ya, menambah apa namanya nih, kapasitas, Iya, kapasitas, menambah kompetensi kapasitas kita sebagai pegawai. Jadi buat sobat Interest 007 mungkin yang masih bingung galau ya mau terus kerja atau kuliah ya, siapa tahu kalau kita udah agak bosen juga mungkin ya dengan boleh mungkin kalau ada kesempatan ya terus belajar gitu. Pokoknya harus sekolah terus. Ya, harus sekolah terus, harus cari ilmu terus. Ya. Baik, demikian Sobat Interest 007 pembicaraan kita sore ini di weekend bulan November ini. Semoga bisa menambah manfaat, menambah wawasan buat Sobat Interest 007 dimanapun berada. Terima kasih yang telah menyimak kami. Yahoo! Yahoo!